Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil makalah kami, yang dimana makalah ini berjudul inovasi jasa. Terlebih dahulu kami ingin memperkenalkan diri. Saya Rija Pahlevi, NIM saya 7173510009, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian jasa. Jasa adalah berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh salah satu pihak dalam memberikan penawaran pada pihak lain dalam wujud tak kasat mata dan tidak mengakibatkan kepemilikan atas suatu hal. Produksinya bisa atau tidak bisa terikat pada suatu produk secara fisik. Terima kasih. Baiklah, saya Aslita Pasaribu akan melanjutkan materi yang yaitu karakteristik jasa. Karakteristik jasa itu ada 4. Yang pertama, tidak berwujud. Artinya adalah sesuatu yang tidak berwujud. Jasa tidak dapat dilihat, dirasa, didengar, atau dicium sebelum jasa itu dibeli. Jika benda merupakan objek, alat, atau benda yang bisa dinilai dari bentuk dan fungsinya, maka jasa adalah suatu perbuatan, pelayanan, kinerja, telepon, atau usaha. Yang kedua, tidak dapat dipisahkan. Jasa umumnya dijual dulu baru kemudian diproduksi secara khusus dan dikonsumsi pada waktu yang bersamaan. Mutu atau kualitas dari suatu jasa terjadi pada saat pemberian jasa. Interaksi yang terjadi antara penyedia jasa dan konsumen menjadi ciri khusus dan sangat berpengaruh terhadap mutu dari jasa yang diberikan. Artinya, konsumen juga terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam proses produksi. Yang ketiga, keragaman. Jasa bersifat sangat beragam karena merupakan non-standardized atau output. Artinya ada banyak variasi jenis dan kualitas tergantung pada siapa, kapan, dan di mana jasa tersebut dihasilkan. Saya Eyunika Albrea akan melanjutkan materi tentang inovasi jasa. Inovasi jasa terbagi atas 2 jenis. Yang pertama, radical innovation. Radical innovation adalah produk jasa yang belum tersedia pada waktu yang lalu atau berupa sistem baru untuk produk jasa yang sudah ada. Yang termasuk ke dalam kategori pertama ini adalah ada major innovation, yaitu inovasi jasa yang benar-benar baru bagi pasar atau belum pernah ada di pasar. Biasanya sangat dikendalikan oleh informasi dan teknologi yang berbasis komputer. Yang kedua ada startup business, merupakan jasa baru di pasar yang sudah dilayani sebelumnya. Yang ketiga ada new service for the market presently, yaitu produk baru yang ditawarkan kepada konsumen yang sudah ada, meskipun jasa tersebut bisa saja telah disediakan oleh perusahaan lain. Lalu yang kedua ada incremental innovation, yaitu perubahan-perubahan terhadap produk jasa yang telah ada yang dinilai sebagai perkembangan atau improvement. Perubahan-perubahan ini bisa berupa yang pertama, service line extension, yaitu peningkatan atau perluasan pada lini jasa yang telah ada. Yang kedua ada service improvements, yaitu perubahan-perubahan pada fitur-fitur jasa yang ditawarkan. Yang ketiga ada style change, yaitu perubahan-perubahan sederhana yang memberikan dampak pada persepsi, emosi, dan sikap pelanggan. Jadi yang terjadi bukanlah perubahan secara fundamental, namun hanya pada penampilan saja. Baiklah, saya Ripka, NIM 7171210021 akan melanjutkan elemen-elemen pola jasa. Elemen-elemen pola jasa terdapat 2 kelompok, yaitu yang pertama structural elements, yaitu meliputi yang pertama sistem penyampaian, yang kedua pola fasilitas, yang ketiga lokasi, dan yang keempat perencanaan strategis. Selanjutnya yaitu managerial elements. Managerial elements terbagi menjadi yaitu yang pertama informasi, yang kedua kualitas, yang ketiga pengelolaan kapasitas, dan yang keempat permintaan. Selanjutnya cetak biru jasa atau service blueprinting. Service blueprinting merupakan rancangan grafis visual yang bisa membantu para manajer jasa untuk mendapatkan gambaran holistik tentang jasa dan layanannya serta memperoleh
wawasan manajerial mengenai karakteristik pengalaman pelanggan. Dalam merancang sebuah service blueprinting, organisasi jasa harus menggunakan perspektif pelanggan sehingga urutan-urutan proses yang didokumentasikan mencerminkan tahap-tahap yang dilalui pelanggan dalam mendapatkan layanan atau jasa yang dikehendaki. Saya Yanto Laya, NIM 7171210024. Pendekatan-pendekatan umum pada pola sistem jasa. Ada 4. Yang pertama, pendekatan lini produksi. Yang kedua, pelanggan CO producer. 3. Kontak dengan pelanggan. 4. Kewenangan informasi. Kesimpulan, inovasi jasa dapat dibagi menjadi 2 aspek. Yang pertama, berhubungan dengan proses kreatif untuk membuat sesuatu yang baru. Sedangkan pemahaman kedua berhubungan dengan hasil atau produk sesungguhnya. Bagi jasa, hasil bukan saja dimaksudkan sebagai produk jasa baru, melainkan lebih kepada peningkatan modifikasi jasa yang sudah ada. Terima kasih.